Belum Ya, kedengeran suaranya. sampun? Tes. Campun, campun. Oh, nggih. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya, alhamdulillah Sarjana sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Himar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita masih bisa bersuam silaturahim maupun secara virtual gitu ya. Di tengah banyak kondisi kesehatan di lingkungan masyarakat kita. Shalawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita menjadi bagian umat terbaik beliau, memperoleh syafaat beliau di hari akhir nanti, dan kajian rutin kita ini juga bagian dari menegakkan sunnah beliau dalam rangka tolabul ilm. Bapak Ibu rahimahullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pahala gitu ya, atau amal ya. Seperti prolog yang sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya manusia di surat Al-Mulk diciptakan untuk saling berlomba-lomba dalam memperoleh ahsanu amalan atau amalan yang terbaik. Ternyata memperoleh amalan terbaik saja tidak cukup gitu ya. Masih ada tantangan berikutnya ya. Ketika kita menganggap sudah berupaya melaksanakan amal yang terbaik banyak sesuai dengan tuntunan dan lain sebagainya, tetapi tidak cukup sampai di situ. Apa yang akan kita diskusikan nanti adalah terkait dengan status ya kepahalaan atau amal kita nanti memiliki tantangan yang lebih berat lagi ketika kita tidak bisa menjaganya, nanti bisa terhapus amal-amalan kita. Bagaimana nanti teknisnya dan sebagainya bisa insya Allah akan dibersamai, disampaikan oleh Sarjana, dan Bapak Ibu bisa bergabung, menanyakan ataupun memberikan informasi terkait apapun saat berlangsungnya kegiatan ini. Mari Bapak Ibu kita awali kajian kita kali ini dengan niatan mencari ilmu, bersilaturahim, ala hadiniyah wa amalan solihah. Al-Fatih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita, tolabul ilmi kita ini juga menjadi wasilah amal baik kita sehingga kita bisa dikabulkan doa-doa kita, diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keamanan, dan tentunya dihindarkan ya dari virus corona yang sedang giat-giatnya ini. Baik, kita langsung saja ke Ustaz Zainal, waktu dan tempat. Fadhol Ustaz. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridho. Saya siap share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi
an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad sore yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak henti kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan yang tentu sepatutnya untuk kita selalu syukuri dan kita jaga nikmat yang mahal ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dan dengan nikmat kesehatan itu kita dapat memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah termasuk sore hari ini kita bersama-sama mengadakan majelis ta'lim. Mudah-mudahan salah satu di antara perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada kita semua umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita sore hari ini adalah mewaspadai terhapusnya pahala. Jadi bagaimana kita berupaya untuk berhati-hati dan waspada agar kiranya pahala dari amal-amal kebaikan yang telah kita miliki, yang telah kita dapatkan, buah dari amal soleh itu kemudian tidak terhapuskan. Nah, pertanyaannya apakah pahala itu bisa terhapus? Sesuai dengan judul atau tema kajian kita. Jadi apakah pahala itu bisa terhapus? Jadi sebagaimana dosa yang bisa dihapuskan dengan kita bertaubat, dengan kita memohon ampun kepada Allah, dengan kita beristighfar, pahala dan amal kebaikan seseorang itu juga ternyata bisa terhapus. Atau setidaknya terkurangi, atau tergerogoti. Jadi, misalnya kita telah melakukan sebuah amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan, itu tidak menjadi jaminan bahwa amal kebaikan yang telah kita lakukan dan kemudian sudah dituliskan pahalanya oleh malaikat raqib yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan kita. Kemudian pahala itu menjadi otomatis akan menjadi bekal kita menghadap Allah di yaumil hisab nanti. Itu tidak menjadi jaminan, tidak menjadi sebuah jaminan. Ada kemungkinan bahwa pahala yang telah dituliskan oleh malaikat di dalam buku catatan amal kita itu kemudian terhapus atau tergerogoti atau terkurangi. Jadi ada kemungkinan bahwa amal kebaikan yang telah kita lakukan dan sudah dituliskan pahalanya di dalam buku catatan amal kita itu kemudian akan terhapus atau terkurangi. Nah, tentu ada hal yang menyebabkan kenapa bisa seperti itu. Ada penyebabnya, ada faktor-faktornya. Kenapa kemudian pahala yang sudah dituliskan kok kemudian bisa terhapus? Itu tentu ada sebabnya. Maka disinilah pentingnya kita untuk mewaspadai agar hal itu tidak terjadi pada kita. Nah, ini sesuai dengan satu
isyarat yang terkandung di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat ini terdapat di dalam surah Muhammad, ya. Ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kalian membatalkan atau merusakkan amal-amal kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita 3 hal. Ya. Yang pertama, agar kita selalu di atas jalan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, juga kita selalu taat kepada Rasulullah. Ya. Sekaligus 2 hal ini menggambarkan 2 pedoman pokok di dalam kehidupan kita. Ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Al-Quran dan taat kepada sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber ajaran kedua di dalam ajaran agama kita. Nah, kemudian ada hal ketiga yang diperintahkan oleh Allah di dalam lanjutan ayat ini, wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan atau merusakkan amal-amal kalian. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir yang saya rujuk, di antaranya di dalam kitab Ruhul Ma'ani, juga di dalam beberapa terjemahan, termasuk salah satu terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama, ya, pada seri yang atau tahun cetakan yang keberapa saya agak lupa, itu tercantum di dalamnya yang dimaksud dengan membatalkan dan merusakkan amal adalah membatalkan pahala dari amal kebaikan yang telah dilakukan. Sehingga maksud dari wala tubtilu a'malakum sesuai dengan beberapa tafsir para ulama itu adalah dan janganlah kalian membatalkan pahala dari amal-amal kalian. Nah, jadi jelas di dalam Al-Quran surat Muhammad ini, ayat ke-33, di sana diisyaratkan bahwa ternyata pahala dari amal-amal kebaikan kita itu ada kemungkinan untuk kemudian dibatalkan. Ya. Ada kemungkinan bahwa catatan pahala amal kebaikan kita itu bisa terhapuskan. Nah, tentu itu ada sebabnya kenapa hal itu terjadi. Nah, di sini kita akan menguraikan beberapa hal dari perkara-perkara yang bisa mengancam terhapusnya pahala dari amal kebaikan kita. Jadi yang pertama, di antara perbuatan yang dapat merusak dan menghapus pahala dari amal kebaikan kita adalah kalau seseorang melakukan perbuatan syirik. Jadi berbuat syirik ini bukan hanya merupakan dosa yang paling besar, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa atau kezaliman yang paling besar. Bahkan disebutkan di ayat itu dengan kalimat azim, bukan kabir atau akbar, ya, azim. Satu ungkapan yang lazimnya digunakan untuk menunjukkan satu keagungan, begitu ya. Satu hal yang besar yang tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Ya. Jadi perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Ya.
Di samping itu juga orang yang melakukan perbuatan syirik itu berarti dia telah mencederai keimanannya. Ya. Karena syirik dan iman ini dua hal yang bertentangan. Ya. Di sana ada syirik, ya pasti keimanan itu ada di kutub yang berbeda dengan itu. Di mana ada keimanan, ya mestinya kesyirikan itu tidak ada di sana. Ya. Dan berbuat syirik ini juga bisa mengancam terhapusnya pahala dari amal kebaikan kita. Ya. Terutama yang dimaksud di sini adalah ya syirik akbar, ya syirik besar. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ini di surat Az-Zumar, ya, ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya, kepada Rasulullah maksudnya, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa yang diwahyukan? Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini bahwa di antara ajaran yang diwahyukan kepada Rasulullah dan bahkan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua nabi sebelum nabi akhir zaman itu telah mendapatkan wahyu yang intinya memuat bahwa mempersekutukan Allah itu bisa menghapus amal kebaikan seseorang dan akan menjadikan orang itu termasuk minal khosirin, orang-orang yang merugi di akhirat. Karena memang ajaran tauhid itu adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi. Para nabi itu membawa ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhidullah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Semua nabi membawa ajaran itu. Dan semua nabi juga mengajarkan bahwa berbuat syirik atau menyekutukan Allah adalah termasuk perbuatan yang dapat menghapuskan amal kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dari hal-hal yang dapat menghantarkan kepada pintu-pintu kesyirikan. Misalnya kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat takhayul, ya, itu harus kita kikis, ya. Hal-hal yang bersifat klonik, kita jauhi. Hal-hal yang bersinggungan dengan dunia perdukunan, ya, tentu tidak sepatutnya kita sebagai seorang Muslim mempercayai hal-hal semacam itu. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan solusi kepada kita. Ya. Nah, misalnya kita bingung di dalam menghadapi satu persoalan, memilih satu di antara beberapa pilihan, ya. Bukan kemudian kita datang kepada orang yang dikatakan orang pintar gitu, ya, paranormal, ya, atau para tidak normal, ya, untuk mengkonsultasikan hal itu, ya, atau kepada tukang ramal, ya. Tetapi Allah telah memberikan cara kepada kita. Di sana ada sholat istikharah, ya, untuk kita berkonsultasi kepada Allah, ya, atas pilihan-pilihan yang mungkin hendak kita pilih, ya. Ada sholat hajat, ya, ada sholat duha, ya, dan seterusnya. Dan paling tidak dengan kita bermunajat, memohon kepada Allah, ya. Karena memang salah satu di antara akidah yang paling mendasar di dalam ajaran agama kita adalah ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi hal-hal yang
bersifat klinik, ya, hal-hal yang bersifat tahayul, ya, perdukunan, ya, ini adalah hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Maka kita harus hindari. Walaupun saat ini orang mengatakan zaman modern, tetapi nyatanya masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih sering bersinggungan dengan hal semacam ini. Baik, tentu banyak sekali kalau kita mau mengulas tentang fenomena kesyirikan, ya, dan perlu sesi tersendiri untuk kita membahas. Insya Allah, mudah-mudahan satu ketika kita akan bisa mengulas secara lebih mendetil tentang kesyirikan dan hal-hal yang termasuk dalam kategori perbuatan kesyirikan. Kan syirik ini juga ada yang namanya syirik jali, ya, syirik yang terang benderang begitu, mudah untuk diketahui. Ada yang namanya syirik khafi, ya, syirik yang samar begitu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan itu ada kesyirikan itu yang ibarat semut hitam, ya, di atas batu hitam di malam yang gelap, gitu kan. Artinya ini kesyirikan yang tidak semua orang itu tahu, ya, karena termasuk kesyirikan yang tersamar, ya. Ya, ini perlu pembahasan tersendiri. Baik, jadi hal pertama yang dapat menggerus dan menghapuskan pahala yang kita miliki adalah ketika seseorang berbuat syirik. Bahkan banyak kalangan ulama yang mengatakan ketika seseorang melakukan perbuatan syirik dengan kesadarannya, ya, dia sudah tahu bahwa itu perbuatan yang dilarang dan perbuatan syirik, kemudian dia tetap melakukannya, nah itu bisa mengancam terhapusnya seluruh pahala yang dia miliki. Wah, ini kan luar biasa beratnya konsekuensi seseorang melakukan perbuatan syirik. Bukan hanya mengeluarkan dari wilayah keimanan, tetapi juga menghapuskan pahala yang dilakukan, pahala yang dimiliki. Ibaratnya dia sudah melakukan amal ibadah bertahun-tahun, dia melakukan perbuatan syirik sehari, ya, itu bisa kemudian terhapuskan itu pahala dari amal kebaikan yang sudah sekian lama dilakukannya. Nah, ini saking beratnya konsekuensi itu. Bahkan ketika seseorang membawa dosa syirik ini mati, nah itu sudah jaminan dia akan masuk neraka. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni, ya, ketika seseorang membawa mati dosa syirik itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa saja mengampuni dosa selain syirik itu. Jadi kalau selain dosa syirik ada kemungkinan Allah akan memberikan maghfirahnya. Tapi juga bisa saja dosa itu tidak diampuni dan kemudian dia akan mendapatkan azab, ya. Yaghfiru liman yasha, ya, wa yu'adzibu man yasha. Tetapi kalau dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau dibawa mati. Kalau di dunia seseorang melakukan perbuatan syirik dan kemudian bertaubat, insya Allah selagi taubatnya dilakukan dengan kesungguhan, ya mudah-mudahan diterima taubatnya dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi maksud dosa syirik tidak diampuni adalah ketika dibawa mati. Itu tidak ada kesempatan untuk meminta ampun, dan Allah juga tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati oleh seseorang. Nah, kemudian yang kedua, jamaah sekalian, di antara perbuatan yang dapat menghapus pahala kita atau setidaknya mengurangi, ya, menggerus, ya, menggerogoti pahala yang kita miliki adalah ketika kita suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Di dalam surat Al-Baqarah 264 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Yang dimaksud mengungkit di sini adalah menyebut-nyebutnya dengan maksud pamer, ya, riya, dan membanggakan diri dengan amalnya.
Jadi Allah Ta'ala melarang kita mengungkit-ungkit sedekah kita, ya. Kalau di dalam ayat ini kan sedekahnya yang disebutkan. Tetapi banyak ulama juga menarik pada pengertian yang lebih umum, ya. Ya intinya segala kebaikan kalau kita ungkit-ungkit dengan maksud pamer itu ya sebagaimana mengungkit sedekah ini, dia bisa terhapus pahala dari sedekahnya, pahala dari kebaikan yang diungkit-ungkitnya itu. Nah, misalnya kita pernah bersedekah, katakanlah begitu, berinfak untuk pembangunan sebuah masjid. Ya, ketika kita berinfak, ya, bersedekah, ya, itu kita sudah ikhlas, gitu, ikhlas. Ya. Dan ketika kita melakukan, ya kita tidak pamer waktu itu, ya ikhlas begitu. Dan sudah dicatatkan oleh malaikat rokib, pahala itu di dalam buku catatan amal kita. Tetapi di kemudian hari, kemudian keikhlasan itu tidak kita pelihara, begitu. Nah, satu ketika kita mengungkit-ungkitnya dengan maksud untuk pamer, gitu ya. Wah, itu sekarang masjidnya sudah jadi bagus. Tahu nggak? Dulu itu saya nyumbang banyak, ya. Coba kalau saya tidak nyumbang banyak, belum bakal jadi seperti sekarang ini masjidnya, gitu ya. Nah, jadi ini mengungkit-ungkit kebaikan, ya. Jadi meskipun waktunya sudah berlalu, ya, tetapi ketika diungkit-ungkit suatu amal itu bisa kemudian akan menjadi hilang atau terhapus pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, nun sewu saya tes dulu ini laptopnya agak lowbat nih. Baik, nun sewu, saya lanjutkan. Nah, jadi ini yang kedua, mengungkit-ungkit amal kebaikan yang telah kita lakukan itu bisa mengancam terhapusnya pahala dari kebaikan kita. Ya, tentu kebaikan yang terhapus adalah amal yang kita ungkit-ungkit itu. Ya. Bukan seperti kesyirikan yang bisa menghapuskan keseluruhan dari amal kebaikan kita. Maka mari ketika kita sudah melakukan sebuah amal soleh, amal kebaikan, ya kita jaga keikhlasannya. Bukan hanya saat kita melakukan amal itu, tetapi kita jaga dan kita pelihara keikhlasan itu sampai di waktu-waktu berikutnya. Ya. Selamanya begitu. Jangan sampai kemudian dengan sebab kita mengungkit-ungkit dengan maksud pamer itu, menjadikan pahala dari amal kita menjadi terhapus. Itu kan sayang sekali. Ya. Maka disinilah pentingnya itu keikhlasan kita untuk selalu kita jaga. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, adalah perbuatan dengki, ya, atau hasad. Ya. Hasad ini adalah termasuk perbuatan hati sebenarnya. Ya. Salah satu dari penyakit hati. Dan ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena selain mengotori jiwa kita, mengotori hati kita, bahkan membuat hidup kita tidak nyaman. Ya. Orang yang hasad itu kan bawaannya ya selalu kemerungsung, panas, ya, karena dia tidak senang dengan keberhasilan orang lain, gitu kan. Jadi hidupnya itu tidak enak, gitu ya. Hatinya mudah tersiksa. Ya. Selain merupakan penyakit hati yang berbahaya, juga dia bisa mengurangi pahala yang kita miliki.
Kalau di dalam hati kita bercokol penyakit hasad ini, itu pahala kita akan tergerogoti, Bapak Ibu. Nah, apa itu hasad? Ya, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad dengan al-hasadu huwal bughdu wal karohatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Jadi rasa tidak senang, rasa benci kepada hal-hal baik yang ada pada orang yang dia hasadi itu. Atau lebih jelasnya tidak senang terhadap nikmat yang diterima oleh orang yang dihasadi itu. Jadi orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hal yang membahagiakan, mendapatkan anugerah tertentu, mestinya kita mengucapkan selamat atau ikut bahagia, ikut gembira, ya. Atau setidaknya ya biasa saja gitu ya, artinya tidak ada apa-apa di dalam hati kita. Ya. Tapi malah kemudian hati kita menjadi panas, menjadi tidak senang, menjadi benci, ya. Karena sebab seseorang itu mendapatkan nikmat. Ya. Nah ini yang disebut penyakit hasad. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan merasa benci atau merasa tidak senang saja pada nikmat yang ada pada orang lain, yaitu sudah disebut hasad. Walau tidak menginginkan nikmat tersebut hilang. Ya. Apalagi jika dibarengi keinginan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain itu. Wah, itu sudah hasad kelas berat gitu ya. Kan ada orang yang begitu. Ada orang lain dapat nikmat, ya dia nggak senang. Ya. Dia benci, ya. Dia panas hatinya gitu ya. Bahkan kemudian dia berangan-angan, ya moga-moga nikmat yang didapatkannya itu kemudian hilang gitu ya. Wah ini sudah hasad yang sudah apa namanya stadium lanjut gitu ya. Jadi rasa tidak senang kepada orang yang mendapatkan nikmat itu sudah disebut hasad. Jadi, kalau disingkat oleh ibu-ibu itu SMS ya. Susah melihat orang lain senang gitu ya. Nah, sebaliknya senang melihat orang lain susah gitu ya. Nah, ini penyakit hasad. Nah, penyakit hasad ini semestinya ya tidak sepantasnya ada di dalam hati orang-orang yang beriman, yang hatinya bersih begitu kan. Salah satu di antara doa yang sering kita baca itu kan doa minta dibersihkan hati kita dari penyakit hasad itu Bapak Ibu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya. Dan juga orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan, ya. Saudara kami yang telah dipanggil oleh Allah, ya, sahabat kami yang telah mendahului menghadap Allah, ya. Dan kemudian di dalam lanjutan ayat tadi, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di dalam hati kami ini ada ganjalan, ada hal-hal yang apa namanya? Ya tidak baik kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara kami orang-orang yang beriman. Ya, salah satunya adalah penyakit hasad ini. Ya, salah satunya. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini ada rasa hasad kepada orang yang beriman, saudara kami. Ya. Jadi penyakit hasad ini adalah penyakit hati yang dapat mengotori jiwa kita, membuat hidup kita tidak tenang, ya, membuat hidup kita tidak bahagia, juga bisa menggerogoti dan mengurangi pahala dari amal kebaikan kita. Nah ini hadis Nabi yang menerangkan hal itu, Bapak Ibu. Nabi bersabda, Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba au qala al-usba. Nabi bersabda, hati-hatilah kalian dari hasad, ya, atau dari dengki itu.
Karena sesungguhnya hasad itu, kedengkian itu dapat memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar atau rumput kering. Ya. Jadi penyakit hasad itu diibaratkan seperti api yang dengan mudah akan membakar kayu atau semak belukar. Yang itu perumpamaan dari amal kita. Jadi kalau di dalam diri kita bercokol penyakit hasad ini, ya akan memudahkan untuk memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Akan tergoti pahala kita. Semakin banyak hasad itu di dalam hati kita, semakin banyak berkurang pahala kita. Nah, ini bahayanya penyakit hasad. Nah, mengapa kok sebegitu berbahaya penyakit hasad itu, sehingga kemudian bisa menggerogoti pahala kita, mengurangi pahala kita? Karena penyakit hasad ini pada hakikatnya bukan hanya penyakit hati, Bapak Ibu, tetapi juga penyakit akidah. Loh, kok penyakit akidah? Iya, karena orang yang memiliki penyakit hasad ini kan bermasalah dia di dalam keimanannya kepada qadha dan qadar gitu ya. Di salah satu di antara rukun iman yang 6 itu kan iman kepada qadha dan qadar, iman kepada takdir begitu. Kita diwajibkan beriman kepada takdir. Salah satu dari wujud keimanan kita kepada takdir ya menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho begitu. Ya di samping kita tetap berikhtiar maksimal ya. Tetapi kemudian ketika Allah menetapkan sesuatu ya kita kudu ikhlas begitu. Kudu ridho ya dengan ketetapan Allah ya. Allah telah menetapkan seseorang itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rizki. Itu semua kan bagian dari ketetapan Allah. Lah kok kemudian kita tidak rela ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita kok kemudian tidak senang dengan ketetapan Allah bahwa seseorang itu mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat seperti itu. Nah, itu kan penyakit hasad. Dan hakikatnya orang yang begitu kan tidak legowo dengan takdir Allah itu kan. Tidak ikhlas dengan takdir Allah. Maka wajar kemudian penyakit hasad ini ya penyakit yang berbahaya karena termasuk salah satu juga dari penyakit keimanan. Karena di sana ada ketidakikhlasan atau tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, di sini mengapa kemudian konsekuensi dari hasad ini sangat berat, yaitu bisa mengurangi pahala dari amal kebaikan kita, karena dia bukan hanya penyakit hati, tetapi juga penyakit keimanan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, di antara perbuatan yang dapat menggerus ya atau mengurangi pahala dari amal kebaikan kita adalah ketika seseorang melakukan kezoliman kepada sesama. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa jika seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan tidak menyelesaikannya di dunia dengan meminta halalnya, meminta maaf, maka di akhirat kelak pahala amalnya akan diambil sebagai kompensasi atas kezoliman yang dilakukan. Sehingga semakin banyak kezoliman atau dosa yang dilakukannya kepada orang lain, semakin banyak pula pahala yang akan dikurangi atau diambil oleh Allah. Ya. Jadi ini berbahayanya ketika kita melakukan kezoliman dan kemudian tidak menyelesaikan urusan kita di dunia. Ya. Kita bersalah kepada seseorang, mengambil hak orang lain, ya, menyakiti hati orang lain, kemudian di dunia dia tidak melakukan islahnya, tidak meminta halalnya. Nah, tidak meminta halalnya, ya maka urusan itu akan kemudian berlanjut di akhirat. Ya. Karena segala sesuatu akan ditegakkan hukum seadil-adilnya kan oleh Allah.
Jadi ketika di dunia orang itu belum meminta maaf, belum meminta halalnya, belum menyelesaikan urusannya, maka urusan itu akan diselesaikan di akhirat nanti. Nah, kalau orang berhutang misalnya belum dibayar di dunia, dibawa mati, ya hutang itu, sementara dia mampu untuk membayarnya ketika di dunia, maka di akhirat nanti dia akan dituntut untuk membayar kan. Nah, dibayarnya dengan apa? Ya dengan pahala. Karena yang paling berharga di akhirat nanti adalah pahala. Maka ya inilah pentingnya kita untuk menjaga diri kita. Yang pertama dari mudah berbuat zalim kepada sesama, dan yang kedua ya kalaupun kita melakukan kesalahan dan kezaliman di dunia ini, namanya manusia pasti ada salah, ada dosa, ya bersegera kita untuk menyelesaikan urusannya, ya, sehingga tidak kita bawa sebagai urusan ukhrawi nanti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam sebuah hadis, ya, mangka nalahu madlamatun li akhihi falyatahallal. Barang siapa yang merasa berbuat zalim kepada saudaranya di dunia, maka bersegeralah untuk minta halalnya atau minta maafnya, agar kemudian urusan itu tidak menjadi sandungan sampai di akhirat nanti. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa hal di antara perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam terhapusnya amal kebaikan kita atau menghapuskan pahala yang telah kita dapatkan dari amal soleh kita. Yang pertama adalah perbuatan syirik, kemudian yang kedua suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, sedekah yang telah kita tunaikan, dan juga menyakiti hati orang yang telah kita berikan kebaikan kepadanya itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika di dalam hati kita tertanam penyakit hasad, itu juga bisa mengurangi dan menggerus amal kita, menggerus pahala kita. Dan yang keempat adalah melakukan kezaliman kepada sesama dan kita tidak menyelesaikannya di dunia, sehingga di akhirat nanti itu mengancam akan bisa mengurangi pahala yang kita miliki. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan ada orang yang bangkrut, ya. Dia membawa pahala yang banyak di akhirat, ya mestinya dia calon penghuni surga begitu. Tapi karena dia banyak melakukan kezaliman dan kezalimannya itu belum diselesaikan di dunia, maka mengakibatkan pahala itu kemudian tergerus, terkurangi untuk membayar kezaliman yang dilakukannya kepada orang-orang, ya, di akhirat itu, bahkan sampai kemudian pahalanya habis. Ini termasuk orang yang bangkrut, ya, atau orang yang muflis, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga kebaikan-kebaikan, amal-amal yang telah kita lakukan, ya, kita jaga keikhlasannya, juga kita hindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengancam terhapusnya amal kita, sehingga amal kebaikan yang telah kita lakukan benar-benar menjadi bekal kita yang hakiki sampai kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya haturkan pada kesempatan kajian sore hari ini. Monggo masih ada beberapa menit waktu kita. Silakan jika ada yang mau mendiskusikan sesuatu atau mengonfirmasikan beberapa hal yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Monggo Bapak Ibu yang ingin sharing terkait materi maupun permasalahan mungkin dipersilakan waktu yang ada. Bisa langsung dengan video mungkin. Izin Pak Ridhawi. Oh monggo Bapak. Pak ya monggo. Karena nggak ada yang nanya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Nggih, monggo Pak Haryomo. Ya, mohon maaf saya close video ini ya. Karena penampilannya nggak bagus. Gini Ustaz, tadi disampaikan hasad itu kan yang bisa menggerus amalan kita ya. Definisi hasad itu kan seperti iri, dengki, tidak suka dengan seseorang yang menerima kebaikan atau menerima apapun yang kita tidak miliki. Nah sekarang gini Ustaz, mungkin
di zaman saat ini kan banyak orang memperoleh kedudukan, memperoleh sesuatu yang mungkin dianggap lebih, tetapi dengan cara yang tidak benar, Ustaz. Misalnya begini, orang memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan, tetapi dengan cara yang tidak benar, kemudian dikhawatirkan dengan dia itu menduduki jabatan justru akan mendolimi orang lain, akan merugikan orang lain. Kita diboleh nggak benci dengan orang itu, atau kita istilahnya nggak ridho gitu ya, nggak ridhoi gitu. Okay. Nggak ridho dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Karena ini mengancam kelangsungan masyarakat banyak. Khawatirnya justru dia akan mendolimi. Kalau kita biarkan aja masa bodoh itu, apakah kita malah justru tidak salah ya? Karena itu memberi peluang mereka untuk berbuat tidak benar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi Pak Ridho, nggih. Baik Pak Deputi, ya memang di dalam contoh kasus yang tadi disampaikan tentu berbeda dalam kaitannya dengan apa yang digambarkan oleh hadis maupun oleh para ulama ya, sebagai sebuah kenikmatan yang diterima oleh seseorang. Kemudian kita menjadi benci mengapa dia mendapatkan kenikmatan itu kan. Tapi kalau dalam hal ini kan konteksnya bukan itu konteksnya sebuah kemungkaran ya. Kalau memang betul itu terjadi ya, misalnya jabatan yang diperoleh karena satu hal yang tidak benar ya, ada satu praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, ya memang sepantasnya kita tidak ridho gitu ya. Karena dalam sebuah hadis kan dikatakan siapa yang melihat kemungkaran gitu ya, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran ya falyughayyirhu biyadihi, kalau dia bisa melakukan dengan kekuasaannya ya, dengan kewenangannya ya ubahlah itu. Kalau tidak bisa ya fabilisanihi, atau memberikan nasihat atau memberikan masukan dengan lisan kita, atau pernyataan bahwa kita tidak ridho dengan lisan kita gitu ya. Tapi kalau itu pun tidak dapat kita lakukan, paling tidak ya fabiqolbihi ya. Ya, fabiqolbihi, dengan hati kita. Dengan hati kita tidak rela, dengan hati kita tidak ridho, dengan hati kita tidak setuju ya dengan kemungkaran itu ya. Artinya ketika hal semacam itu terjadi, ya hati kita tidak setuju ya. Hati kita tidak setuju berarti kan ya secara tidak langsung kan tidak senang juga gitu ya. Karena memang itu satu hal yang terkait dengan kemungkaran yang terjadi. Bukan dengan nikmat yang diperolehnya, tetapi kita tidak senangnya dengan kemungkaran, cara yang tidak benar, cara yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Jadi kalau dalam contoh tadi memang berbeda Pak Deputi, karena itu adalah satu contoh kenikmatan katakanlah yang didapatkan melalui cara yang mungkar begitu ya. Maka hati kita ya tidak mengapa ketika kemudian tidak rela gitu ya, tidak setuju begitu, karena itu bagian dari kemungkaran ya. Jadi konteksnya memang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi Pak Deputi. Mungkin sekali lagi Ustadz, untuk menghilangkan hasad tadi ya, amalan apa sih yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita kan namanya manusia ya, kita kan bisa naik turun karena kita tidak sengaja, kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa mengurus pahala kita. Ada nggak kiat-kiat atau amalan apa yang harus selalu kita jaga supaya kita tidak termasuk melakukan 4 hal tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, mungkin yang pertama ya kesadaran kita bahwa segala sesuatu itu memang telah ditetapkan oleh Allah, bagian-bagiannya begitu ya.
Kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu dan kami telah menetapkan ya bagian-bagian atas kalian di dalam urusan rezeki dan seterusnya itu. Memang setiap orang telah mendapatkan porsinya dan itu bagian dari ketetapan Allah. Dengan kita mengimani hal itu dan kemudian menurunkan di dalam kesadaran kita, ya mudah-mudahan itu akan membantu kita untuk mudah menerima apa yang kemudian diberikan oleh Allah kepada orang lain dan kemudian hati kita menjadi lebih legowo begitu, bahwa memang segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dengan takaran-takarannya ya. Ada di dalam sebuah ayat juga dikatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dan sesungguhnya Allah itu membentangkan atau melapangkan rizki kepada hamba-hamba Allah yang ia kehendaki, dan di sisi lain juga ada yang disempitkan oleh Allah, ada yang dibatasi oleh Allah. Memang segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan miqdarnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyadari hal semacam ini akan memudahkan kita untuk lebih lapang di dalam menerima segala apa yang terjadi di sekeliling kita. Selain yang kedua, ya bagaimana kita berdoa kepada Allah seperti doa tadi itu baik sekali untuk kita sering-sering baca agar mudah-mudahan hati kita juga dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hasad ini. Karena penyakit hasad ini kan penyakit yang paling tua begitu. Salah satu dari hal yang menyebabkan diusirnya iblis gitu ya dari surga itu kan karena hasad dia kepada Nabi Adam ya, sebagai penghuni baru kok mendapatkan tempat yang lebih terhormat, kemudian dia sebagai senior itu disuruh menghormati juniornya gitu kan. Kemudian iblis hasad kepada Nabi Adam ya, dan akhirnya iblis itu kemudian diusir oleh Allah dari surganya Allah. Itu penyakit yang paling tua memang hasad itu, dan kemudian dibawa ke bumi oleh anak keturunan Nabi Adam itu ketika terjadi peristiwa pembunuhan yang pertama itu, meninggalnya Habil ya di tangan saudaranya itu juga karena hasad kan, karena tidak terima dengan cara Allah menetapkan jodoh ya. Bagaimana si Habil dan si Qabil itu sudah ditetapkan jodohnya dengan cara bersilang waktu itu. Tetapi kemudian Qabil tidak terima dengan itu ya, dan kemudian membunuh saudaranya. Itu awalnya juga penyakit hasad ya. Tidak rela dengan bagian yang telah Allah tetapkan begitu. Mungkin itu Pak Deputi yang dapat saya respon. Afternoon, Ustaz. Terima kasih. Monggo Pak Ridhawi. Nggih, matur suwun Bapak. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin berpartisipasi langsung, masih ada kesempatan waktu dengan live. Ada Bapak? Nggih, monggo Pak Jin. Monggo Pak Jisrat. Bu Anjas atau saya? Siapa Pak? Bu Anjas atau saya? Saya. Iya monggo, Bu Anjas terus betulan kan? Oh, nggih. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz yang tadi termasuk perbuatan mengungkit-ungkit amal perbuatan baik. Nah, kalau kita itu cerita sama anak kita ceritai Bapak dulu seperti ini, kamu saya gini, biar untuk memberikan motivasi agar tidak manja dan sebagainya. Apakah itu dapat dikategorikan sebagai mengungkit-ungkit kebaikan? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Pak Jisron. Oke. Untuk yang tadi tidak termasuk Pak Jisron. Kan tadi di penjelasan dari ayat tadi di bawah disebutkan dengan maksud pamer atau riak ya.
Kalau untuk maksud mencontohkan, memberikan teladan kepada anak kita, bahkan bukan hanya ke anak kita, ya kepada anak didik kita, bagi seorang guru misalnya, atau kepada masyarakat, bagi seorang tokoh misalnya, ya tidak mengapa kalau memang maksudnya bukan untuk riya. Dan memang riya itu kan hal yang paling tahu ya kita itu. Hal yang paling tahu kita. Kadang-kadang orang lain menyangka itu pamer, ternyata niatnya bersih kan. Dia memang betul-betul maksudnya untuk memberikan teladan. Itu ya tidak termasuk hal itu. Jadi memang riya ini yang paling tahu ya hati kita. Motivasinya apa sih kemudian kita menyebut hal itu ya. Motivasinya untuk memberikan teladan ya tidak menjadi masalah ya. Artinya boleh-boleh saja. Tapi kalau motivasinya kemudian untuk mengungkit-ungkit, untuk pamer, itu yang dilarang dalam itu. Ayat itu kan sesungguhnya panjang Pak Jisron, itu hanya tadi memang tidak saya tampilkan semuanya. Jadi lanjutannya itu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya ya atau pamrih kepada orang ya. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi fasabahu wabilun fatarakahu solda dan seterusnya itu. Jadi intinya kalau untuk memberikan teladan, untuk memberikan contoh, untuk memotivasi, itu tidak termasuk dalam hal yang dilarang atau hal yang akan bisa menghapuskan pahala dari amal kita. Yang menghapus ya mengungkit-ungkit dengan maksud pamer, riya atau membanggakan amal kita. Pak Ustadz, benar dari sisi yang menyampaikan merasa ini saya tidak riya, tapi dari sisi yang mendengarkan itu menilai wah sombong itu. Nah, itu yang susah Pak Ustadz. Itu termasuknya kategori yang mana nanti mereka menilai ini suatu kepameran, ngomong-ngomong ke zaman dulu dan sebagainya. Ya kalau hal itu kan berarti bukan pada orang yang melakukan amal itu, tetapi pada persangkaan orang yang menilai gitu ya. Ya memang namanya orang itu bisa saja kemudian menyangka kita dengan persangkaan yang tidak ada pada diri kita kan. Ya itu makanya perlu, itu babnya nanti bab husnudon kan. Babnya bab husnudon itu. Jadi orang yang mendengar itu ya mestinya punya sikap husnudon. Nah, ini kan berarti dia sudah suudon itu. Menjat orang itu dengan mengecap orang sebagai orang yang pamer, orang yang sombong. Ya kalau kita menjumpai orang yang semacam itu ya alangkah baiknya kemudian kita berhusnudon. Oh mungkin dia bermaksud memberikan teladan gitu ya. Walaupun bagi kita misalnya yang menghadapi masyarakat yang memang seringkali memiliki persangkaan seperti itu, mencegah orang dari membuat persangkaan yang negatif itu juga satu hal yang baik. Artinya ya menghindari untuk kita banyak-banyak cerita yang membuat orang itu berprasangka kepada kita sebagai orang yang pamer begitu. Namanya masyarakat memang seperti itu ya. Kita maksudnya seperti ini, persangkaan orang seperti itu. Maksudnya memberikan teladan, disangka menggurui dan seterusnya. Nah itu babnya beda lagi, itu bab suudon dan husnudon. Gitu. Tapi yang jelas ketika dia memang tidak bermaksud riya ya tidak menghapuskan pahala. Mungkin itu Pak Jisron, nggih. Oke, Bapak Ibu yang lain monggo, bisa ada kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Belum ada nggih? Oke, mungkin penekanan aja nih Ustaz. Terkait dengan hasad tadi ya. Jadi ini amalan hati, hanya kerentekan gitu nih. Walaupun tidak sampai diekspresikan ke pihak lain gitu nih. Karena kalau artinya ketika ada teman
atau orang lain lah, taruh yang memperoleh rezeki yang lebih baik atau kesempatan yang lebih baik, sedikit banyak manusiawi, unsur apa ya, ya nisyan kita itu Pak greget, wah, nah ini sudah masuk ke hasad atau ada prasyarat harus diekspresikan entah ke istri atau ke siapa atau ke teman begitu. Nah, ketika nanti kita hubungkan dengan mungkin ghibah gitu ya, karena tadi mungkin belum ditampilkan tentang ghibah. Nah, terus kalau dari definisi para ulama tadi diantaranya Ibnu Taimiyah sepertinya sih tidak tercantum ya sebuah syarat bahwa itu kemudian ada ekspresi ketidaksenangan kita gitu. Tapi rasa benci saja, rasa tidak senang begitu dengan nikmat orang itu, kalau Ibnu Taimiyah tadi itu mengatakan sudah termasuk kategori hasad ya. Ya tentu tingkatan hasad ini berbeda-beda ya. Ada hasad yang apa namanya sudah berat ya, yang ya tadi mungkin ditambah dengan dia mengekspresikan, nah itu sudah jelas kan, cetho gitu kan, orang lain juga bisa menilai, oh dia memang nggak seneng itu. Ada hasad yang mungkin masih bersembunyi di dalam hati seseorang ya, dan kemudian dia berupaya untuk menepisnya. Nah, ya namanya orang itu seringkali dihinggapi oleh lintasan-lintasan yang tidak baik, seperti halnya mungkin rasa iri ya. Rasa iri, kalau iri itu masih dalam kategori embrional begitu ya, mungkin ada kerentek kok, oh dudu aku ya kok dhek sing entuk ya. Mungkin masih dalam kategori yang wajar ya sebagai sisi manusiawi ya. Tetapi kemudian ketika sudah muncul rasa tidak senang, rasa benci gitu ya, nah itu ya harus kita berupaya untuk melawan ya dengan menepis ya, menepis lintasan-lintasan di dalam hati kita itu. Tapi kalau baru lintasan kok dia yang dapat ya, ada kekecewaan ya, misalnya ada apa undian ya di satu pertemuan atau door prize, kok dudu aku sing entuk ya, ya saya kira itu hal yang wajar ya. Maksudnya ada rasa kecewa, bukan saya yang dapat kok dia gitu ya. Itu kan bukan rasa benci ya. Rasa benci itu kan sudah gimana ya? Ya benci gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar sedikit kecewa kemudian bukan saya yang dapat, saya pikir belum. Ya hal yang manusiawi dalam tingkatan tertentu ya. Tapi kalau sudah mengarah kepada kebencian, rasa tidak ridho, itu kan harus kita tepis ya, karena itu ya benih-benih dari penyakit hasad. Apalagi kalau sudah membuat hati kita kemudian menjadi panas ya, tidak senang dengan orang itu, itu sudah jelas itu bahwa itu penyakit hasad. Ya. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan. Ya. Mungkin sedikit tadi penambahan terkait dengan posisi ghibah dalam konteks tema kita kali ini. Kalau ghibah itu bisa masuk poin yang keempat sebenarnya. Itu kan termasuk kedzaliman ya. Kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang ya. Dan kalau kedzaliman itu sesungguhnya kan sangat sangat luas ya. Kedzaliman itu ya bisa mengambil hak kebendaan ya, atau kemudian mencederai kehormatan, atau kemudian menyakiti seseorang atau melakukan kesalahan kepada orang lain, kan itu kedzaliman. Nah, ketika kedzaliman itu tidak kita selesaikan di dunia, nah itu bisa kemudian menjadi sandungan kita di akhirat begitu. Jadi contohnya kalau ghibah ya, kita banyak melakukan ghibah ya, memfitnah apalagi kepada orang lain ya. Nah, kemudian kita bawa mati dosa itu, nanti di akhirat kan orang yang kita ghibahi, orang yang kita fitnah itu, yang kita gunjing itu ya akan mendapatkan kompensasi dari kebaikan yang kita lakukan ya. Ya pahala kita ya, sebagian dari pahala kita. Ya tentu itu tidak semuanya ya. Kalau kita mungkin ribahnya tidak terlalu banyak ya, mungkin yang dipotong pahalanya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau semakin banyak kita lakukan sana sini di ribah ya, dan kemudian kita tidak menyelesaikan di dunia, tidak meminta maaf, itu berpotensi untuk menggerus amal dan pahala kita ya. Maka pentingnya kita menjaga lisan kita di antaranya. Itu hadis yang pada poin keempat kan seringkali dibawa dalam penjelasan konteks hibah itu juga.
Biasanya ketika ustadz-ustadz syawalan itu juga menyampaikan itu. Ya, di antara dosa yang termasuk dalam konteks kezoliman itu adalah berbuat ghibahnya. Redaksinya cukup panjang, makanya tidak saya tampilkan hadisnya di Sahih Muslim ya, tapi kandungannya seperti itu. Ya, dia memfitnah si ini, mengambil hak orang lain ini, menghibah dan seterusnya. Maka kemudian kalau tidak diselesaikan akan menjadi sandungan di akhirat nanti. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin demikian ya Bapak Ibu, karena waktu juga bentar lagi sholat maghrib. Kita aturkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya, kesempatannya. Bisa berjumpa lagi pekan depan. Mudah-mudahan ibadah kita, thalabul ilmi kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Sami-sami Pak Riyama nggih. Matur nuwun Pak Ridhowi. Sama-sama Bapak. Bapak Ibu semuanya, matur nuwun. Insyaallah ketemu minggu depan. Amin. Insyaallah nyuwun pamit. Nggih.